back with me again Lala, dan kali ini aku mau launching satu program baru di channel aku, yaitu Insight. Ya, ngelihat dari video beda MV Terlanjur Mencinta kemarin, sepertinya teman-teman suka dengan video yang membahas cara berpikir. Oke, perkenalan programnya singkat aja ya, biar pada betah nontonnya. Langsung ke inti aja, in 3, 2, 1, relax and let's talk this out. Sesuai judulnya, aku akan bahas 3 hal yang tidak bisa dibandingkan antar pribadi manusia. So for me, the first and the basic one of human's life is the personality. Basically, manusia punya kecenderungan personality pada salah satu dari kedua kepribadian ini. Entah dia lebih introvert atau malah dia lebih extrovert. Menurut Quovi dan teman-temannya dalam jurnal mereka tahun 2015, sebenarnya nggak ada individu yang benar-benar sesuai dengan kriteria introvert atau extrovert, yang artinya bisa disimpulkan bahwa tidak ada orang yang 100% introvert atau 100% extrovert. Namun, ya itu tadi, tiap pribadi punya kecenderungan ke salah satunya, entah berapa persen. Yang aku bahas di sini secara garis besar dulu aja ya. Kalau kalian mau aku bahas lebih dalam tentang introvert, extrovert, let me know on my comment section. Oke, back to the topic. Kedua personality ini kadang membedakan kita sebagai pribadi manusia. Pada dasarnya, kedua kepribadian ini berbeda secara prinsip dari mereka mendapatkan energi. Introvert mendapatkan energi atau recharge diri mereka ketika mereka sendirian. Ini journal base ya, jurnalnya ada di Dosi tahun 2016. Introvert pengen punya me time-nya mereka, dan bukan berarti mereka ansos. Mereka mau gaul kok sama kalian, tapi ada masanya mereka harus me time supaya recharge lagi, dan di masa itu, mengertilah kalau mereka nih pengen sendiri dulu untuk sementara waktu. Ada juga extrovert yang mendapatkan energi mereka dari lingkungan mereka dengan cara berinteraksi sama orang-orang sekitar. Nah, mereka ini menjadi lebih recharge ketika melakukan interaksi sosial. So, di sini aku bukan mau jelasin details tentang kepribadian, but I want you guys to understand dari basic personality-nya aja setiap manusia udah berbeda. Kadang suka ada case seperti berikut. Sisi, ntar weekend kemana? Jalan yuk sama si A, si B. Si C juga mau ikut deh kayaknya. Sorry, tapi kayaknya enggak dulu ya. Emang kamu ngapain aja sih weekend? Baca buku, main game, minum teh. Kemudian si A dari sisi extrovertnya mikir, ini kok si E ansos banget ya. Kuper, susah diajak main. Main sama temen kan seru, bikin seneng. Apa dia gak suka sama aku ya? Sementara dari sisi E, as an introvert, dia mikir, yailah apaan sih si A? Udah dari Senin sampai Jumat ketemu, giliran weekend jalan juga. Jalan mulu ketemu orang gak capek apa ya? Mendingan main game dah, recharge. See? Kedua perspektifnya tuh berbeda. Kerap kali kita lupa soal hal mendasar seperti basic personality ini. Dear extroverts, kalau memang si introvert mau istirahat, ya udah, biarkan dia recharge. Bukan berarti dia nggak mau temenan sama kamu. Bukan berarti dia marah juga sama kamu. She or he just needs time to be alone. Sama juga dengan extrovert. Kadang introvert nih suka mikir, kenapa ya dia suka jalan terus sama teman-temannya? Kagak capek-capek apa ya? Kadang ini jatuhnya jadi minder. Hey, introverts, cheer up. You can also do that, but you need to rest. Udah, sesimpel itu aja. Embrace the differences, guys. Oke, kita lanjut ke hal yang kedua, yaitu living standard atau standar kehidupan. Ini sebenarnya luas banget sih bahasannya, tapi aku mau bahas secara simpel. Oke, kita mulai bahas based on journal ya. Ini adalah conclusion dari jurnalnya Birsiakova et al. Tahun 2015. Numerous publications indicate the standard of living of a population is mainly influenced by economic, environmental, and social factors. Jadi,
yang ternyata bener-bener paling memengaruhi standar hidup tuh mostly karena hal ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kita berkaca dulu lah sama hal yang tersimpel dalam hidup kita, apalagi sebagai people nowadays. Kadang masih suka iri sama teman dengan update-update mereka di sosial media. Lingkungan juga memengaruhi dari sisi pertemanan, apalagi ekonomi, jelas memengaruhi standar hidup kita. Tapi tahukah teman-teman, setiap kita Tuhan ciptakan baik adanya, dan dengan maksud tujuan yang baik pula. Soal ekonomi aku gak akan bahas banyak, tapi intinya kalau kita mau mengusahakan dan mau lebih bersyukur sama apa yang kita punya, standar hidup kita bisa loh kita sesuaikan. Kita gak perlu bermewah-mewah. Bedakan needs and wants, yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. Nanti juga mungkin aku bisa bahas di next video kali ya, soal needs versus wants. Soal kehidupan sosial dan lingkungan ini sih yang perlu kita ilhami lebih lagi. Sosial dulu ya. Enggak munafik, di zaman yang serba canggih ini, kita jadi sering membandingkan gak sih standar hidup dari sosial media, dari apa yang orang-orang punya, pengen ini, pengen itu, nanya diri sendiri, kenapa ya dia bisa punya semua dan gue enggak? Somehow aku melihat ini ada sisi positif dan negatifnya sih. Positifnya adalah kita semakin termotivasi untuk bisa dapetin sesuatu dengan makna yang positif ya. Karenanya kita jadi lebih giat atau latihan lebih serius. Tapi ada kalanya juga kebanyakan liatin sosial media tuh kayak bikin kita iri, insecure, dan malah jadi minder sendiri. No, kalau kalian udah ada di fase negatif yang kayak gini, rehat deh sejenak dari sosial media. Ada kutipan Pak Sulaiman dalam jurnal Masdudi tahun 2010 yang mengemukakan bahwa manusia, khususnya remaja, punya masalahnya masing-masing. Dan tiap manusia sejatinya berusaha untuk merealisasikan potensi. Means, seringkali timbul ketidakpuasan dalam hidup. Kalau kamu sendiri sejatinya nggak ada rasa puas, apalagi ketika kamu harus iri dan insecure karena postingan-postingan orang, atau karena standar orang yang mau kamu jadiin standar kamu. Bukannya hidup bakalan menjadi lebih sengsara gitu ya. Bahas lagi soal lingkungan, dimana biasanya setiap lingkungan punya standar beda-beda. Padahal belum tentu standar itu cocok dengan prinsip yang kamu anut. Simpelnya aja deh, misalnya yang lagi banyak banget terjadi. Body goals, body standard, apalah itu namanya. Kerap kali justru lingkungan kita yang seolah memaksa kita mencapai goal yang sebenarnya bukan goal kita sama sekali gitu. Indonesian beauty standards yang sekarang lagi dijadikan sarkasme sama anak-anak TikTok, anak-anak Instagram, di mana seseorang bisa dikatakan cantik atau tampan ketika mereka putih, langsing, no buluk sama sekali gitu, kayak opa-opa, kayak Oni Korea. Iya, tapi nyatanya mungkin lingkungan sekitar kita pun kayak gitu. Ada yang body shaming, merasa seorang lebih jelek atau lebih tidak layak, hanya karena perbedaan cara pandang dari sebuah penampilan. No, jangan sampai kita jadi salah satunya. Believe in yourself, bikin prinsipmu sendiri. Kamu yang tahu ukuran baik buruknya kamu. Gendut relatif, yang terpenting adalah kamu sehat kan? Coba lihat nih Kim Catwitch, kulitnya hitam, tapi dia nerima dirinya sendiri. She values herself, dia menghargai dirinya, dan sekarang Kim sukses jadi model ternama yang justru dengan warna kulitnya membuat dia jadi model yang unik. Chloe Marshall, yang dikategorikan bertubuh besar, dia embrace dirinya, dia mau menerima dirinya, dan sampai dia meraih gelar Miss Surrey tahun 2008, terus dia jadi model. Ya, model bertubuh besar pertama yang menjadi Miss England dan malahan diikutkan dalam proyek-proyek berkelas. Semua kembali ke mindset dan prinsip kita. Oke, dan yang terakhir untuk sesi ini adalah passion. Yap, passion atau gairah. Atau apa ya bahasa Indonesianya passion? Semacam antusiasme kalau kamu tuh mau kemana sih gitu. Kamu lebih suka apa sih? Forrest et al. Di jurnalnya tahun 2010 menyebutkan bahwa passion itu bisa didefinisikan
sebagai kemauan kuat dari seorang individu terhadap suatu aktivitas atau pekerjaan yang bikin si individu tersebut jadi mau berkorban waktu, energi, bahkan pikiran. Contoh dari passion ini banyak, bisa hobi, pekerjaan, bisa juga aktivitas kamu sehari-hari. Misalkan aja hobi, si A hobi baca, kemana-mana bawa buku. Si B hobinya ke desain grafis, berkutat sama komputer, desain-desain. Nah kalau si C lebih suka jurusan linguistik, si D lebih suka jurusan matematika. Kemudian si D bingung, kenapa sih kamu milih jurusan linguistik? Belajar bahasa mah kan bisa les aja, gak perlu kuliah. Di sisi lain C mikir, udah susah-susah ngejalanin matematika dari kecil sampai gede. Pelajaran yang jauhi banyak orang itu loh. Ini si D ngapain sih ngambil jurusan matematika? Jelas beda kan? See the difference? Manusia zaman sekarang tuh lebih sering menilai orang dengan overview passion mereka sendiri. Dan kadang ini terjadi sama orang tua yang kayak, kamu tuh contoh kakakmu jadi saintis hebat atau jadi pengacara ternama. Sedangkan si anak ini passionnya ke bidang seni. Jelas passion adalah aspek yang gak bisa dibandingin gitu antara pribadi manusia. Dan apa dampaknya kalau passion ini dibandingkan? Si anak memilih jurusan yang tidak dia senangi, yang dia gak antusias, terus mungkin hasilnya gak akan semaksimal ketika dia memilih jalan yang sesuai dengan passionnya. Aku bilang mungkin ya, karena ada juga beberapa orang yang tetap memilih untuk berjuang di bidangnya walaupun dia gak passion. Well, it's a choice. Tapi studi Sylvia dan Andy pada tahun 2018 menyebutkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara passion dalam suatu kerjaan terhadap kepuasan pekerjaan tersebut. Jadi kayak kita tuh sebagai manusia gak perlu membandingkan passion masing-masing. Gak perlu insecure kalau teman-teman kamu lebih jago ilmu, sedangkan kamu cuma berkutik di bidang seni. Seni itu keren. Begitu pula sebaliknya, jangan insecure kalau kamu cuma bisa jadi kutu buku dikala temenmu feeds Instagramnya so artsy. You're smart, you're precious. Just embrace who you are. Just embrace who we are. Everyone is unique and magnificent just the way he or she is. And so are you. Ya, sekian dulu nih bahasan insight kita untuk session pertama ini. Gimana menurut teman-teman yang mungkin punya pengalaman terkait, pengen sharing, boleh yuk di komen. Aku pasti usahain bales sih. Untuk yang punya ide juga, misalnya mau insight apa, boleh banget loh nanti kabari aku di komen. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan insight ini ya. Be a blessing and be blessed everyone. Bye bye.